Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Kila yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Ani, Bu. Baik Ibu Ani, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya bahagia, tapi saya bingung. Bayi saya sering menangis, Bu Bidan. Oh, sering menangis ya. Baiklah Ibu. Sebelumnya apa Ibu sudah mengetahui atau paham mengenai ASI Ibu? Belum paham, Bu Bidan. Baiklah Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya beri pemahaman terkait ASI? Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan mengenai ASI terlebih dahulu ya Ibu. Iya, Bu. Jadi begini Bu, ASI atau air susu Ibu itu adalah air susu yang dihasilkan oleh Ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi Ibu. Nah, ASI itu sendiri dikeluarkan oleh kelenjar susu yang ada di payudara Ibu yang dipengaruhi oleh suatu hormon yang bernama hormon prolaktin. Oh, begitu, Bu. Tapi ada lagi yang pernah saya dengar, yaitu ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu apa ya, Bu Bidan? Begini, Bu, ASI eksklusif merupakan istilah atau sebutan untuk bayi yang hanya diberi ASI saja, Ibu. Jadi, tanpa adanya tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim selama 6 bulan, Ibu. Oh, begitu, Bu. Lalu manfaatnya apa saja ya? Nah, ASI sendiri memiliki banyak manfaat Ibu, baik itu untuk bayi maupun Ibu sendiri. Nah, manfaat untuk bayi itu berupa sebagai nutrisi lengkap, mudah dicerna dan diserap, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, perlindungan alergi, karena dalam ASI itu mengandung antibodi Ibu. Lalu selain itu meningkatkan kecerdasan mental dan emosional bayi Ibu, serta diikuti dengan perkembangan sosial yang baik dan juga memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein, dan vitamin. Sedangkan manfaat menyusui bagi ibu sendiri itu yaitu terjadinya kasih sayang antara ibu dan bayi ibu. Lalu menunda kehamilan, mengurangi risiko pendarahan dan kanker payudara. Selain itu, ASI juga lebih ekonomis dan hemat ibu. Lalu dengan memberikan ASI juga itu berdampak bagi ibu yaitu memberikan kepuasan pada ibu karena kebutuhan bayi ibu dapat dipenuhi oleh ibu sendiri. Terus secara psikologi juga menyusui dapat memberikan kepercayaan diri pada ibu dan juga mengurangi risiko penyakit jantung ibu. Jadi ASI itu sangat bermanfaat bagi bayi dan ibunya ya, Bu. Bahkan bisa menunda kehamilan juga. Iya Ibu. Selain itu ASI juga terdapat komposisinya Ibu. Yang pertama ada yang namanya kolostrum. Nah, biasanya kolostrum ini keluar dari hari pertama sampai hari ketiga setelah kelahiran bayi Ibu. Dan kolostrum ini warnanya kekuningan dan kental. Kolostrum ini mengandung zat gizi dan antibodi Ibu. Jadi usahakan kalau kolostrum ini sudah keluar itu langsung disusukan ke bayi ibu. Terus yang kedua ada yang namanya ASI masa transisi ibu yang keluar dari hari keempat sampai ke hari ke-10 setelah kelahiran bayi. Nah, dalam ASI masa transisi ini terdapat kadar protein yang rendah sedangkan kadar lemak karbohidratnya semakin tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada ASI matur yang keluar dari ke-10 sampai seterusnya. Nah, ASI matur ini mengandung kadar karbohidrat yang relatif lebih stabil. Dan itu
kandungan karbohidrat atau laktosa yang ada dalam ASI itu merupakan sebagai sumber energi untuk otak bayi ibu. Oh, begitu ya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu, apakah Ibu Ani ini baru saja melahirkan anak pertama atau sedang mengandung anak pertama atau bagaimana Ibu? Iya, Bu. Saya baru melahirkan anak pertama dan masih umur 1 minggu. Terus saya masih bingung gitu tentang ASI itu apa, kenapa ASI gitu, bidan. Oh begitu. Nah, selain dari penjelasan mengenai komposisi ASI tadi, ada juga Ibu yang namanya ASI awal dan ASI akhir. Nah, ASI awal itu biasanya berwarna bening dan cair, gunanya untuk mengatasi rasa haus bayi. Sedangkan untuk ASI akhir itu warnanya lebih keruh. Terus kegunaannya sebagai sumber makanan untuk pertumbuhan, memberikan rasa kenyang. Karena itu ASI akhir mengandung lemak 4 kali lebih banyak dari ASI awal, jadi ibu harus menyusui bayinya hingga payudara terasa kosong. Oh, gitu ya, Bu. Itu Bu Bidan kenapa kalau menyusui itu harus sampai payudaranya kosong ya, Bu? Ya Ibu, saat menyusui itu memang harus sampai payudara kosong, karena jika ASI yang dikeluarkan tidak tuntas, maka akan menghalangi proses pembentukan ASI berikutnya Ibu. Jika ASI tidak dikeluarkan, maka akan terjadi pengumbalan, menyumbat kelenjar susu, dan ASI yang keluar sedikit sampai akhirnya berhenti produksi. Hal itu pula yang dapat menimbulkan bengkak dan nyeri, sehingga saat menyusui harus dipastikan sampai kosong Ibu. Oh, begitu ya. Jadi, lalu saat menyusui itu harus satu payudara sampai kosong, terus selesai atau bergantian ya, Bu Bidan? Untuk menyusui itu wajib dilakukan secara bergantian Ibu. Caranya satu payudara dikosongkan terlebih dahulu, baru beralih ke payudara yang lain. Oh, begitu ya. Ya sudah, Bu Bidan. Kalau begitu saya sudah agak paham nih tentang ASI. Alhamdulillah Ibu kalau sudah paham. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bu Ani? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan kembali ke ruang jaga dulu ya Ibu ya. Nanti jika Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa menekan belnya atau Ibu juga bisa mengambil saya di ruang jaga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.